Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Bayu Citra Ditama dengan nilai 0305190058 dari kelas 3 Agribisnis Hortikultura 1. Pada tugas praktikum analisis kelayakan usaha agribisnis kali ini, pada pertemuan ke-11 saya akan membahas tentang cash flow. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini sudah ada data menunjukkan inflow dan outflow. Info dari usaha yang saya dapatkan dari jurnal karya ilmiah mahasiswa. Inflow berisi pendapatan dari tahun pertama hingga tahun kelima. Makanya menyesuaikan dengan yang ada di jurnal. Kemudian outflow berisi investasi, biaya tetap, dan juga biaya variabel dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk outflow, biaya investasi, biaya tetap, dan juga biaya variabel dijumlah. Ini akan menghasilkan outflow dari tahun ke tahun. Kemudian untuk mencari net benefit dengan rumus sum, kemudian kita klik sel berisi pendapatan tahun pertama dikurangi dengan sel berisi outflow dari tahun pertama. Setelah itu kita tekan enter. Untuk mendapatkan hasil sama atau menggunakan rumus serupa pada tahun-tahun berikutnya, cukup kita blok tarik pojok ini, kita tarik ke sebelah kanan, kemudian enter. Nah, ini akan mengikuti rumus yang ada di sebelah kirinya. Itu adalah cara lebih mudah dalam menggunakan Excel dengan rumus yang sama. Kemudian kita mencari kriteria investasi. Pada kriteria investasi kita mencari diskon faktor dengan asumsi DR 10% dengan rumus 1 per kurung buka 1 per I. Ini 10%. Nah, untuk cara mencarinya kita masukkan tadi rumus-rumusnya, yaitu sama dengan 1, kemudian garis miring tanda pembagian kurung buka plus D20. D20 di sini adalah 10% tadi, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian kita klik simbol seperti ini, V di atas atau permakatan. Kemudian kita klik sel menunjukkan tahun, ini tahun ke tahun. Karena kita mencari tahun pertama, berarti kita klik sel E8 menunjukkan angka 1. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu untuk mempermudah langsung kita blok ke kanan seperti tadi. Kemudian kita mencari present value net benefit dari tahun per tahunnya dengan rumus sama dengan sum. Ini seharusnya sum ya, sama dengan sum, kemudian hasil asumsi 10% dikalikan dengan net benefit dari tahun pertama menggunakan simbol bintang sebagai perkalian. Saya ulangi, ini adalah E20 adalah asumsi 10% dari tahun pertama, kemudian dikalikan dengan net benefit dari tahun pertama. Setelah itu kita kurung tutup, kemudian enter.
sama, nanti kita akan blok ke kanan untuk mempercepat dengan rumus yang sama sampai pojok, sampai menunjukkan tahun ke-5. Setelah itu untuk present value net benefit dari tahun pertama hingga tahun ke-5 dijumlah dengan rumus sum E21 ini, E21 blok hingga E20 hingga I21. Setelah itu kurung tutup kemudian enter. Nah, ini saya beli warna merah sehingga bisa kelihatan berbeda. Kemudian kita mencari revenue present value ini dari tahun pertama. Rumusnya sama untuk perkalian, yaitu yang dikalikan kita adalah asumsi 10% dari tahun pertama kemudian dikalikan dengan E10 atau inflow dari tahun pertama kemudian kurung tutup enter. Ini untuk mencari revenue present value dari tahun pertama, yaitu asumsi 10% dikalikan dengan inflow dari tahun pertama. Setelah itu kita blok sama, biar cepat ini kita blok hingga pojok sampai menunjukkan angka ke-5 atau tahun ke-5. Setelah itu kita jumlah dari revenue present value tahun pertama hingga tahun ke-5. Kemudian kita mencari cost present value dari tahun pertama. Untuk mencari cost present value, rumus yang kita gunakan sama juga perkalian, namun yang dikalikan berbeda. Saat yang tadi kita kalikan adalah inflow-nya, sekarang yang kita kalikan adalah outflow-nya. Asumsi 10% dikalikan dengan outflow dari tahun pertama. Dengan simbol bintang ini adalah perkalian, kemudian kita tekan enter. Nah, kita blok. Kita blok ke kanan sampai ke tahun ke-5, kemudian kita jumlah. Ini saya beri warna biru sehingga membedakan antara present value net benefit dan juga RPV dan cost PV. Saat ini kita untuk mencari gross BC. Ini belum saya cari. Caranya seperti ini. Nah, ini kita blok dari revenue present value tahun pertama hingga tahun ke-5. Ini nanti langsung menjumlah, kemudian kurung tutup. Kita kurangi dengan cost present value, jumlah cost present value. Ini kurung buka. Maaf, kita tekan sum lagi, kemudian kurung buka. Kita blok jumlah dari cost present value dan kurung tutup enter. Nah, ini untuk mencari gross BC. Untuk mencari net BC menggunakan rumus sum, kemudian ini F21 hingga I21 adalah jumlah dari present value net benefit, kemudian kurung tutup. Ini F ini maksudnya untuk net BC yang kita cari, yang kita jumlah adalah present value net benefit dari tahun kedua hingga tahun ke-5, itu kita jumlah, kemudian kita bagi dengan dari tahun pertama. Ini
jumlah tahun kedua hingga tahun kelima dibagi dengan tahun pertama untuk mencari net BC. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita cari adalah NPV. NPV ini langsung saja. NPV sudah ini udah ada di sini. NPV jumlah dari NPV tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu di sel J21. Kemudian untuk mencari payback period, yaitu menggunakan rumus E8, yaitu tahun, ini tahun pertama, ditambah kurung buka E31 berisi total biaya investasi. Total biaya investasi ini, total biaya investasi dari tahun pertama hingga tahun kelima ini jumlah, kemudian dikurangi dengan E32, yaitu kumulatif PV tahun pertama. Kumulatifnya ini yaitu present value net benefit dari tahun pertama, kemudian kurung tutup dibagi dengan G32. G32 adalah kumulatif PV pada tahun ketiga dikurangi F32, yaitu PV kumulatif PV tahun kedua, kemudian kurung tutup, kita tekan enter. Ini untuk mencari payback period, seperti itu rumusnya. Kemudian untuk mencari total biaya investasi, jumlah investasi atau investasi dari tahun pertama kita jumlah hingga tahun kelima, itu menghasilkan total biaya investasi. Kemudian kumulatif tahun pertama, ini tadi kumulatif tahun pertama adalah E21, ini present value net benefit tahun pertama, itu adalah kumulatif PV pada tahun pertama. Untuk mencari kumulatif PV tahun kedua dan seterusnya, ini kita cari dengan rumus sum, kemudian E32 adalah kumulatif pertama, tahun pertama, kemudian ditambah dengan ini F21 atau present value benefit tahun kedua. Kemudian kita kurung tutup enter. Berarti sama dengan untuk mencari kumulatif PV tahun kedua adalah dengan cara ini. Lebih mudahnya di sini. PV tahun pertama kemudian ditambah dengan PV tahun kedua. Untuk mencari PV tahun ketiga juga sama, yaitu PV pertama ditambah dengan PV ke tahun ketiga dan seterusnya hingga tahun kelima. Jadi untuk per tahunnya itu ditambahkan dengan tahun pertama. Nah, ini untuk mempermudah lagi, kita blok saja ke kanan karena rumusnya yang digunakan adalah rumus yang sama untuk mencari kumulatif PV per tahun. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Masih banyak kekurangan yang saya lakukan pada paparan video kali ini. Mohon untuk memberikan saran dan juga komentar yang positif untuk membangun, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan tugas ini dengan lebih baik dan juga tanpa kendala apapun. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.